Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Maisafina Putri Soekardi dengan NIM 210312111 kelas AK21TA. Di sini saya akan melanjutkan video part 4, di mana di sini kita akan mengerjakan satu buah tutorial worksheet atau kertas kerja. Pertama, di bagian ini kita klik create dulu. Terus kita ke bagian query design di sini. Di bagian design table ini udah ada kode akun, kwitansi, transaksi, dan tipe akun yang sebelumnya udah pernah kita bikin. Nah, di sini kita akan membuat relationship, di mana yang pertama itu ada tipe akun, yang kedua ada kode akun, ketiga ada transaksi. Nah, untuk ini kita masukin ke bagian file. Setelah itu di bagian tabel tipe akun itu kita klik tipe, terus ke kode akun kita pakai uh, kita pakai nomor akun, terus nama akunnya apa ya? Sorry. Saldo debit dan saldo kredit. Sebelahnya itu debit dan kredit. Nah, untuk di bagian debit dan kreditnya itu kita ganti. Udah nih, udah semua. Eh, udah semua, terus kita klik total. Nah, terus di bagian debit dan kreditnya itu kita ganti sum. Di kredit juga sama, kita ganti sum. Nah, setelah selainnya itu nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Oke, udah. Nah, tapi sebelum itu kita jangan lupa mengganti relasi antara kode akun dengan transaksi. Klik ini dua kali. Nah, di sini karena yang pertama itu ada kita ngekliknya yang nomor satu atau only included all gitu. Nah, itu kita ganti ke dua agar nanti bisa hasilnya itu balance. Kita klik OK. Kita ke bagian view. Nah, di sini kita sambil merapikan aja. Ini bagian ini. Oke, sharing. Agar nominalnya itu kelihatan ya. Nah, setelah itu kita di bagian total, ini kita sum. Kita munculin total-totalnya, apakah balance atau enggak. Udah, udah semua. Kita kembali ke bagian desain view. Di sini kita akan menambahkan di tabel samping kredit itu neraca, eh, ya neraca dengan kalimat NC, neraca atau NCS debit. Nah, untuk datanya itu kita klik di bagian border. Nah, di sini kita masukin datanya dari mana aja. Di sini selanjutnya untuk rumusnya itu kita masukkan. Di sini udah neraca debit, berarti saldo debit dikurang sama saldo kredit. Nah, udah. Oh ya, habis itu ditambah sama
sum of debit. Kita dalam kurung lagi, jadi sum of debit, sum of debit tutup kurung, terus kita kurang lagi sama buka kurung lagi sama jadi sum of credit, sum of credit. Setelah itu kita klik OK. Kita okein aja. Oke, di sini udah keluar semuanya. Keluarkan hasil-hasilnya. Nah, kita coba lagi ke bagian desain view. Nah, di bagian ini kita group B-nya kita ganti dulu. Jadi ke bagian ada beberapa angka yang nggak muncul. Gini, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, udah keluarkan totalnya. Kita ke fungsi NZ. Oke, kita ke bagian yang tadi neraca debit. Neraca debit. Nih. Udah itu di sini ada experience element. Nah, di antara ini ya, nih kita masukin NZ ya. Di setiap ini kita masukin lagi NZ gitu. Ya tadi dikurangi saldo nih. Bentar. Ya. Coba kita coba lagi. Kita bagian review of debit, of credit, dan ini hasilnya. Nah, ini udah keluar ya guys. Tuh. Oke, udah. Sekarang kita ke desain view lagi untuk ngeganti. Ini kita ganti dulu ya, ternyata ini NSD. Nah, untuk ini di share di bagian mana tadi? Ini formatnya kita ganti jadi currency. Nah, udah. Coba kita close. Kita view. Nah, apa udah terganti? Nah, ini jadi udah semua ini. Nah, kita ganti jadi kredit. Tuh, so, NSD kredit. Nah, dan nih, yang ini tadi kita jangan lupa buat copy paste semuanya. Ctrl C. Oke, udah. Ini kita coba lagi. Ternyata oke, bisa kita ke view dan lihat sudah keluar semuanya. Kita tinggal ngerapiin aja. Kertas kerja satu, kerja satu. Nah,
Udah nih, kita udah namain eh eh, apa ya, dokumennya ya, atau tabelnya. Jadi kertas kerja satu. Nah, selanjutnya kita akan masukin semacam laba. Nah, biar supaya nanti nggak terlalu lebar banget ya kertas kerjanya, kita bakal nambahin query lagi gitu. Jadi kita close dulu aja. Kita ke create, terus lalu kita ke query design. Kertas kerja satu, kedua kali. Kita ke tipe, terus nomor akun, nama akun, nama akun, terus bagian bawah NSD debit dan NSD kredit. Tinggal kita nambahin laba rugi sama neraca. Sekarang kita lagi cari laba. Biasanya itu ada di pendapatan. Kita ke bagian design view lagi. Rumus if LR debit sama dengan if nomor akun nomor akun, terus habis itu ke 4, ke bagian NSD debit. Sudah itu kita okein. Nah, kalau udah, ini ya belum ternyata guys kehilangan. Nah, udah di situ kita copy. Oke, ke ini kita ubah sedikit aja. Jadi kredit kredit. Nah, if-nya udah, nomor akun udah, terus udah NSD-nya kredit kredit. Nah, tuh udah kita ganti dulu ini ke format currency, sama yang kredit juga formatnya currency. Udah kita karena di bagian kredit masih
Sorry, kok ketukar? Formatnya masih currency. Ini juga udah currency dah. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini udah selesai, udah keluar. Udah nih, udah semua. Nah, sekarang kita pakai yang neraca. Kita akan bikin yang neraca. Sama kayak tadi kita pakai fungsinya yang if juga. Nih, paling nanti logikanya dibalik. NR debit, sorry. Coba kita view dulu. Nah, keluarkan. Dan kita bikin yang kreditnya lagi. Nah, udah. Kita coba cek lagi. Oke, udah keluar semua nih. Laba rugi debit dan kreditnya dan neraca juga udah keluar. Nah, kita cobain lagi. Udah deh. Setelah itu, karena udah selesai, kita coba view dan kita bikin sum. Udah nih, udah semua. Dah. Setelah itu kita save as atau kita ganti kita ini query kita simpan dulu, namanya jadi kertas kerja 2. Nah, oke. Kalau udah selesai, kita buat dalam bentuk reportnya dong. Terus setelah itu kita ke bagian tab create, terus ke bagian report.
Nah, sekarang kita udah selesai nih. Paling kita tinggal ngerapiin aja. Ini sama paling ngasih jumlah seperti itu. Hmm. Oke, udah. Cuma sejumlah, kita coba ngasih shortnya dulu. Mana ya? Nih, kita klik, kita ke add group, terus ke nomor akun. Kita ke bagian more, with detail. Ini kelihatan guys. Nih, tik total, itu jadi NSD debit, grand, terus cek usaha grand total. Terus more, tipe NSD total debitnya diganti, tipenya jadi kredit. Nah, udah jadi. Sorry. Nah, ini juga sama yang di atas tadi apa? Debit, kredit, raja saldo, dan neraca. Laba rugi dan neraca. Semua terus ke bagian debit. Oke, sama itu terus sampai uh, yang terakhir kredit. Oke, udah.
Udah, udah semua berarti kita sekarang lagi akan merubah, memunculkan laba rugi. Eh, Tetap masih rapin-rapin aja dulu ya, Bu. Kita ke bagian desain view, udah. Terus kita klik di bagian align report design. Terus ditambahin satu box di bawah ini. Nih, jadi laba rugi ber Jadi kita masukin rumusnya di sini. Akses total dikurang yaitu kita ganti formatnya jadi format currency. Kita view, kita desain view lagi, atau rugi bersih. Nyiapin text box. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Udah, ini diklik ganti format name-nya jadi sama dengan, jadi untuk rumusnya itu akses total NR kreditnya ditambah sama laba rugi bersih ini. Nah, itu kita klik OK. Nah, terus kita bikin tambahin text box-nya itu sebagai neraca saldo yang disesuaikan. Di sini neraca saldo disesuaikan. Terus di bold ini sama ini sama tengah. Terus sekian lagi laba rugi. Laba rugi
Nah, kita langsung ke mode view dan seperti inilah gambarannya. Udah seperti kertas kerja kan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet di Microsoft Access pada laporan keuangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.